Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji halaman 2 karena kemarin kita masih muqaddimah. Kemudian pertemuan selanjutnya kemarin sepertinya kita mengkaji tentang bab puasa. Hari ini akan melanjutkan kajian utamanya. Halaman 2, 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima. Amma ba'du. Garis kelima setelah amma ba'du. Jadi kalau setelah kajian langsung ditandain, Pak. Ditandain biar ketika ngaji lagi nggak usah dikasih urutan ke beberapa. Kan sudah punya kitab semua, enak. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumi fid dharain amin. Amma ba'du. Setelah kita mengkaji tentang alhamdulillah, kemudian telah berucap Al-Imam Ghazali tentang salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya dan sahabatnya. Sekarang akan memasuki kajian beliau tentang kitab Bidayatul Hidayah untuk meraih hidayah, petunjuk. Fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iktibasil ilmi. Fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali. Fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal haris, wahai orang-orang yang semangat. Nah, ini yang duduk, ini termasuk orang yang semangat semuanya, Pak. Kalau nggak semangat, enak kan pulang habis subuh paling enaknya tidur. Habis subuh paling enaknya nongkrong di taman-taman, apalagi hari Minggu. Tapi kalau gelap begini, Pak Ustadz, nggak kelihatan apa-apa. Nongkrongnya nanti jam 7. Alhamdulillah. Al-muqbilu 'ala iktibasil ilmi, yang fokus untuk memperoleh ilmu. Nah, kita lihat nih, para jemaah fokus melihat kitabnya. Berarti ini yang sedang disapa oleh Al-Imam Ghazali. Wahai orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu, untuk memperoleh ilmu. Al-mudkhiru min nafsihi, yang menampakkan dari dirinya. Apa yang dia tampakkan? Sidqar rawbati wa fardat ta'attus ilaih. Yang ia tampakkan kesungguhan ingin memperoleh ilmu, sangat ingin mendapatkan ilmu. Panjenengan pengen punya ilmu tidak, Pak? Pengen. Makanya kita untuk meraih hidayah itu tidak bisa kalau tidak melalui jalur ilmu, Pak. Orang yang memiliki ilmu, Allah tinggikan derajatnya. Contohnya seperti apa, Ustaz? Nabiullah Adam alaihissalam. Syait iblis itu, Pak, bukannya makhluk yang remeh-temeh. Iblis itu pernah memimpin para malaikat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bukan makhluk yang remeh-temeh. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat luar biasa. Tapi derajat Nabiullah Adam alaihissalam Allah tinggikan. Dengan cara apa? Ternyata malaikat, ternyata iblis
disuruh sujud kepada Adam alaihis salam. Tapi memang yang sujud pada saat itu, tanda kutip dalam sujud di sini kalau kita kaji dalam tafsir, bukan sujud seperti kita sholat. Banyak ulama mengatakan sujudnya hanya seperti rukuk. Ada juga ulama yang mengatakan sujud seperti sholat, tapi kadar sujudnya adalah hanya sebagai penghormatan, bukan menghambakan diri kepada Adam alaihis salam. Jadi sujudnya malaikat, sujudnya perintah Allah kepada malaikat, kepada iblis, hanyalah bentuk penghormatan kepada Nabi Allah Adam AS. Kenapa Nabi Adam dihormati segitunya oleh para makhluk? Karena Nabi Allah Adam memiliki pengetahuan melebihi pengetahuan malaikat. Tapi sayangnya iblis aba wastakbar. Malaikat iblis mengabaikan perintahnya Allah untuk sujud kepada Adam alaihis salam. Bukan hanya sekedar mengabaikan perintah Allah, tapi takabbur, sombong. Iblis mengatakan, saya diciptakan dari api, Adam hanya diciptakan dari tanah. Naudzubillah, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang menyombongkan diri, merasa lebih daripada orang lain. Orang sombong itu tandanya mudah, Pak. Kalau kita merasa lebih berilmu, merasa lebih berpangkat, merasa lebih berpengetahuan, rasa lebih, apalagi lebih taat, merasa lebih banyak ibadah, ada potensi sombong dalam diri kita. Kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah untuk meraih petunjuk. Jangan-jangan ada sesuatu dalam hati kita yang kurang baik. Sejatinya kitab ini adalah kompas kepada kita agar menunjukkan kepada kita jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu. Dan ini juga mengajarkan kepada kita tazkiyatun nafas, penyucian, pembersihan jiwa. Dengan mengkaji seperti ini, disapa oleh Imam Ghazali, hai orang-orang yang semangat. Semangat, tidak ada yang ngantuk pagi ini. Semuanya semangat. Buka kitab semangat. Enggak bawa karena lupa saja. Mau ngambil takut kelewat kajiannya. Semangat. Ini yang dipanggil oleh Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Annaka, bahwasanya engkau in kunta taqsidu bi talabil ilmi, jika engkau bermaksud di dalam mencari ilmu. Ini kita diajarkan oleh Imam Ghazali awal-awal mencari ilmu. Dimanapun panjenengan mencari ilmu, bukan hanya sedikit adian Masjid An-Nur. Mungkin panjenengan punya guru di luar sana. Ini diajarkan oleh Imam Ghazali. Engkau kalau bermaksud ingin mencari ilmu, al-munafasata, hanya sekedar ingin persaingan saja, ingin dijadikan untuk debat-debatan saja, wal mubahata, ingin menjadi bangga-banggaan diri saja. Saya alhamdulillah selesai tafsir Jalalain, alhamdulillah saya sudah mengkaji I'anatul Talibin, alhamdulillah saya sudah menguasai Ihya Ulumuddin, alhamdulillah saya sudah hafal Fathul Bari, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Hanya untuk bangga-banggaan, wa taqadduma, dan hanya untuk mengungguli alal aqran, di antara kawan-kawannya, di antara teman-temannya, di antara sahabat-sahabatnya, di antara golongannya. Saya kalau sudah hafal Fathul Mu'in, kalau saya sudah hafal Sahih Muslim, kalau sudah belajar Bukhari, semua urusan saya yang tangani, saya lebih hebat daripada yang lain. Kalau hanya itu tujuannya, atau wastimala wujuhin nas ilaika, ingin menarik perhatian wajah-wajah manusia, ingin populer. Dengan mempelajari ilmu hanya untuk
populer, agar semua melihat kepada dia. Wah, kalau si dia alim betul, pengen orang-orang perhatikan itu semua, populer di kalangan masyarakat. Atau wajam'ahu ta'amid dunia, atau hanya ingin mengumpulkan urusan dunia, kuliah S1, S2, S3, ditanya kenapa kuliah, pengen memperbanyak dunia. Kalau begitu tujuannya jenengan kata Imam Ghazali fa anta sa'in, maka sesungguhnya panjenengan, maka adapun panjenengan ini sudah berusaha. Apa yang diusahakan? Fi hadmi dinika, di dalam merobohkan agamamu. Jadi kalau niatnya taklim pagi ini, taklim dimanapun panjenengan berada hanya untuk persaingan, hanya untuk membanggakan diri, hanya untuk mengunggulkan di antara golongannya, atau hanya ingin populer, atau ingin mengumpulkan dunia, maka panjenengan sejatinya sedang berusaha untuk merobohkan agama panjenengan. Ingat, panjenengan mungkin sudah selesai secara formal pendidikan. Anak panjenengan yang masih TK, yang masih PAUD, yang masih SD, yang masih SD, yang masih MI, yang masih SDIT, yang masih MTS, SMP, SMA dan sebagainya. Tanamkan niat awal, bukan niat yang setelah yang telah kita sebutkan tadi. Niatkan mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia belakangan, Pak. Urusan dunia belakangan. Ada yang ngurus, dia dikuliahkan di bidang matematika, dikuliahkan di bidang seumpamanya di bidang bahasa. Niatkan semoga bermanfaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya dunia, Pak, apalagi panjenengan, nah kamu kuliah biar kamu punya kerjaan ini, kerjaan itu, kerjaan ini. Ternyata setelah kuliah malah menjadi pengangguran, panjenengan akan sakit dalam hatinya, akan menerima kekecewaan karena panjenengan la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma sya'allah. Kita sebagai manusia ini, Pak, tidak bisa punya hak untuk memberikan manfaat apapun, apalagi kita juga tidak bisa membuat mudarat kepada siapapun kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai orang tua hanyalah bagaimana memberikan fasilitas mencari ilmu yang baik kepada mereka. Tanamkan niat yang baik kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang tugas orang tua memberikan pendidikan kepada anak. Ternyata setelah diberikan pendidikan dia tidak jadi apa-apa di mata masyarakat, sudah selesai tugas kita sebagai orang tua karena sudah memberikan pendidikan. Tapi kalau kita ingin anak kita harus bisa seperti ini, bisa seperti ini, agar punya jabatan, agar punya kerjaan, agar bisa nanti setelah kerja bisa membiayai, apalagi bisa membiayai kita, niat seperti itu. Dan ketika tidak tercapai, kekecewaan. Agar tidak kecewa, kembali kepada asal usul kita. Kita tugasnya hanya memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Dan tanamkan bahwa ketika mereka kuliah, ketika mereka menempuh pendidikan, niatkan hanya karena Allah dan karena perintah syariat thalabul ilmi fardhu. Ya, bahwasanya mempelajari ilmu itu merupakan fardu. Kewajiban mencari ilmu itu mulai dia lahir sampai masuk ke liang. Makanya, wah saya sudah tua, saya tidak mau taklim lagi. Saya bukan waktunya untuk taklim. Salah, Pak. Taklim itu mulai kita lahir sampai mati, sampai wafat. Kalau sudah disiapkan taklim oleh Masjid An-Nur, kemudian dia tidak mau mengkaji itu, tidak mau ikut kajian itu, tidak masalah, cuma nanti akan masuk kepada hisaban Allah Subhanahu. Kalau Masjid An-Nur dan pengurusnya selesai,
Kita sudah memberikan fasilitas ilmu agama kepada mereka. Ketika dihisab oleh Allah, kenapa engkau jamaah-jamaahmu tidak tahu tentang salat, tidak tahu tentang zakat, tidak tahu tentang wudu, sehingga dia tidak sah di dalam salatnya, tidak sah dalam beramal solehnya. Ya Allah, kata Ustaz di KM dan pengurus, kami sudah fasilitasi mereka untuk menuntut ilmu. Kami tidak kurang-kurang, kita selalu sebarkan pamfletnya, informasinya di grup-grup, tapi tidak satupun mereka yang menanggapi. Tugas kami sudah selesai ya Allah. Apa? Tinggal hisab mereka yang sudah menyebar, yang sudah mendapatkan informasi, tapi kemudian tidak menanggapi untuk mencari ilmu. Makanya Pak, alhamdulillah, para bapak, para ibu pagi ini bisa berkumpul. Karena memang kalau saya duduk di tengah Pak, tidak rileks. Jenengan nyandar saya enggak. Makanya saya tarik. Biar enak kita ngaji nyantar. Semuanya nyandar saya enggak. Biar enggak ngerutu juga begitu Ustaznya, jadi nyandar juga. Ngikutin jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Niat itu Pak penentu. Niat itu penentu. Makanya dalam hadis itu hampir semua bab niat itu di depan Pak. Riyadhus Shalihin, Fathul Bari, mulai hadis yang kecil, niat itu di depan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua sesuatu itu pasti didasari dengan niat. Niat itu penting. Hanya niat itu penentu Pak. Di apapun amal-amal itu tanpa niat tidak memperoleh apa-apa dinilai di sisi Allah. Makanya niat dibenerin dalam mencari ilmu. Kalau saya panjenengan sudah benar, anak-anaknya dibenerin. Setiap pagi niat sebelum berangkat sekolah, niat karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah Pak, Allah itu yang memiliki segalanya Pak. Mau dia ambil harta, Allah mampu sekali. Jangankan hartanya, nyawa kita hari ini bisa Allah ambil. Jangankan cuma harta, jangankan cuma kedudukan, istri kita yang kita sayangi, anak kita yang kita sayangi, kalau Allah ingin ambil, diambil oleh Allah. Makanya ketika niat itu didasari dengan Allah, maka kita sudah menggantungkan kepada zat yang memiliki segalanya. Makanya agar kita ini Pak, nanti setelah anak-anak dewasa tidak lagi menyesal di kemudian hari, tanamkan keikhlasan, tanamkan niat yang baik, semuanya karena Allah Subhanahu. Kalau niat yang seperti tadi yang telah kita bahas, dia termasuk orang yang sudah berusaha untuk merobohkan agamanya. Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu. Jadi niat-niat tadi karena mencari ilmu, persaingan, berbanggaan, mengungguli teman-temannya, ingin populer di kalangannya, ingin memperbanyak harta dunia. Wa ihlaki nafsika, sejatinya dia sudah berusaha membinasakan dirimu. Terima kasih. Wa bayyi akhiratika bidunyaka, dan sudah berusaha menjual akhiratmu dengan duniamu. Niat karena Allah, kemudian panjenengan niat hanya sekedar dunia, terlalu kecil Pak. Karena kalau sudah niat karena Allah, jenengan sudah menggantungkan kepada Zat yang Maha punya segalanya. Bukan hanya sekedar bisa memberikan kerjaan, bukan hanya sekedar orang Zat yang bisa memberikan popularitas. Semua kebahagiaan yang ada di dunia, Allah lah yang punya. Artinya ketika kita sudah gantungkan niat karena Allah, kita sudah menggantungkan kepada Zat yang punya segalanya. Kalau kita hanya niatkan untuk dunia, terlalu kecil dunia. Maka panjenengan kalau sudah niatnya seperti tadi, termasuk menjual akhirat dengan ditukar dengan dunia. Fasofaktuka khasiratun. Adapun transaksi panjenengan termasuk perang transaksi khasiratun, yaitu rugi. Transaksimu adalah transaksi yang rugi. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah lagi. Niatnya karena dunia, niatnya karena ingin bangga-banggaan, niatnya karena ingin persaingan, rugi.
rugi kalau cuma niatnya itu. Wa tijaratu kabairatun, dan perdagangan panjenengan ini merupakan perdagangan yang tidak laku, perdagangan yang bangkrut. Nah, niat itu penting, Pak. Yang paling parahnya lagi, Pak, terusan kalimat ini kata Al-Imam Ghazali, wa muallimuka, dan adapun gurumu, guru yang mengajarkan seperti ini, mu'inun laka ala isyanika, yaitu yang menolong kepadamu ala isyanika, atas kemaksiatanmu, wa syarikun laka fi usranika, dan menjadi partner bagimu di dalam kerugianmu. Jadi guru yang mengajarkan ilmu itu ternyata ketika santrinya, ketika jemaahnya melakukan sesuatu yang tidak baik, niatnya yang tidak baik, kemudian gara-gara niatnya tidak baik itu dia melakukan kejahatan. Betapa banyak, Pak, dia punya ilmu agama tapi ternyata orientasinya adalah harta. Betapa banyak dia seorang kiai, seorang ustadz, ujung-ujungnya korup. Dia punya ilmu, dia punya kehebatan dalam fun-fun tentang agama, dan ternyata ujung-ujungnya hanya menghalalkan sesuatu yang haram. Hanya satu koper uang nih, saya punya produk, carikan dong biar halal. Akhirnya dia cari hadis, dicocok-cocokkan, bukan cocok, dicocok-cocokkan. Akhir apa? Yang tadinya haram menjadi halal. Padahal jelas al-halalu bayyinun kata Rasul, wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Halal itu jelas mestinya, haram itu jelas mestinya. Di antara keduanya itu adalah subhan. Ternyata yang jelas malah dia cari-carikan gara-gara satu gepok koper. Akhirnya yang haram menjadi halal, masuk ke UUD, masuk label halal. Ini adalah maksiat, dan ternyata orang yang berperilaku seperti ini bukan hanya dia yang mendapatkan maksiatnya, guru yang mengajarkan hadisnya, guru yang mengajarkan Al-Qur'annya, guru yang mengajarkan fikihnya menjadi partner bagi dia. Kenapa? Enggak diajarkan awal bahwa engkau niat mencari ilmu mestinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pentingkan dunia. Makanya Al-Imam Ghazali menekankan kepada kita untuk menuntut ilmu sebelum meraih hidayah, sebelum masuk kepada pelajaran-pelajaran berikutnya. Luruskan niat, luruskan niat, karena efeknya sangat luar biasa ketika niat itu salah. Seperti apa guru itu? Wa huwa kabai syaifin, gurunya itu seperti penjual pedang, min qati tariqin, kepada orang pembegal jalanan, kepada perampok. Makanya orang yang berilmu kemudian melakukan ketidakbaikan berbeda dengan ilmunya, perilakunya, bukan karena ilmunya, mungkin karena dasar niat awalnya yang tidak tepat, sehingga dia melakukan ilmunya itu bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau niatnya karena Allah, ilmu akan menyelamatkan kita, Pak, baik di dunia maupun di akhirat. Itu guru seperti sedang menjual pedang kepada para perampok. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'syiyatin, barang siapa yang membantu atas suatu maksiat. Nah ini man a'ana, barang siapa yang membantu ala maksiatin, atas suatu maksiat, walau bisatri kalimatin, walaupun separuh kalimat. Membunuh separuhnya apa? No, ya. Membunuh separuhnya no. Tapi terjadi pembunuhan.
Mencurilah, curi. Nah, itu setengah, gelahnya hilang. Kana syarikan lahu fiha. Maka orang yang menyuruh setengah kalimat tadi, separuh kata tadi, syarikan lahu fiha, teman baginya, teman bagi yang melakukan maksiat tadi. Makanya Pak, hati-hati menolong orang-orang yang sedang bermaksiat. Hati-hati. Jenengan ada tetangga yang sedang main judi, dikasih KTP-nya, buat akun judinya. Tapi saya nggak mau main ya, saya sedang fokus kepada Allah. Tapi masih minjemin atau minjemin duitnya. Saya pengen judi, saya nggak punya duit. Saya nggak mau main, tapi saya hanya bisa minjemin. Kata Rasulullah, man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang membantu suatu maksiat walau bisyadri kalimatin, kalimat bukan materi lagi, hanya sekedar kalimat yang tidak bermodal, apalagi sudah modal diambil dari sakunya. Nih saya kasih 100.000, buat apa? Beli togel. Apa kata Rasul? Kana syarikan lahu fiha. Yo berdoa sama mereka sama saja, mereka sama saja sedang bermaksiat, persis seperti orang yang sedang main togel itu. Hati-hati di dalam panjenengan membantu orang yang bermaksiat. Makanya kalau mau pinjam uang harus diperjelas kebutuhan, atau hanya mau main togel, atau hanya mau judi. Ntar malam ada bola, saya ngepur segini, ya nggak tahu istilah ada pur-puran itu biasanya. Apa? Syarikan lahu, teman. Jadi tidak bisa nanti ketika dia sudah masuk neraka, kemudian saya tidak main. Wahai para malaikat, kamu sudah bantu, sebab kamu dia menjadi orang yang bermaksiat dan ikut bermain judi. Itu. Jadi niat diperbagus. Niat berbagus, biar gurunya nggak kena juga Pak. Gurunya cuma ngajarin begini, ternyata karena tidak diajarkan niat dari awal. Kalau sudah diajarkan ya lepas. Saya sudah tanamkan kepada dia, jenengan orang tua hati-hati nih. Ajarkan anak itu niat dari awal pendidikan itu. Karena kalau sampai panjenengan itu memberikan niat yang tidak baik, ternyata dengan ilmu itu dia jadikan maksiat, termasuk kana syarikan lahu fiha. Ternyata kemaksiatan korupsi gara-gara niatnya yang awalnya pendidikannya tidak baik, di perusahaannya korupsi. Jenengan tidak makan apa-apa di korupsinya, tapi jenengan akan dihisab gara-gara tidak menanamkan niat awal di dalam pendidikannya. Anak-anak kan tidak tahu Pak, harus bagaimana awal-awalnya tidak tahu. Makanya panjenengan yang perlu untuk tanamkan niat karena Allah, niat karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah, setiap perjalanannya insya Allah Pak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi luar biasa Pak, yang kuliah nih, anak-anak yang kuliah nih pasti tahu, yang pernah kuliah juga tahu betapa bebasnya pergaulan di kampus-kampus. Tapi kalau sudah niatnya karena Allah, insya Allah semoga Allah jaga pergaulannya, Allah jaga bagaimana teman-temannya. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi. Wa in kanat, dan jika ada niyyatuka, niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallahi ta'ala, antara engkau dan antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, dari mencari ilmu. Kata Imam Ghazali, jika niatmu dan tujuanmu antara engkau dan Allah dari mencari ilmu itu adalah al-hidayah, terhadap hidayah. Kalau niat panjenengan, tujuan panjenengan antara engkau dan antara Allah Ta'ala itu dari mencari ilmu tadi, tujuannya terhadap hidayah, tujuannya adalah hidayah apa? Pengen dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duna mujarrad riwayah, bukan sekedar cerita. Cerita gimana cerita Pak? Masuk telinga kanan, keluar telinga, hadis dihafalin Pak, tapi tidak ada efek di dalam
sehari-hari. Ilmu diperbanyak, belajar tafsir, belajar qawaidul asasiyah fi ulumil Quran, belajar kitab faraid, belajar kitab akhlak, hanya buat fatwa-fatwaan kemana-mana. Tapi sehari-hari Rasul mengatakan ifsya'u salam, biasakan mengucapkan salam. Ketemu orang melongo, kata orang jangan-jangan menyapa, malah dia ketika disapa tidak pernah jawab. Padahal ketika ceramah berapi-api, ifsya'u salam, biasakan mengucapkan salam. Padahal ketika dia diucapkan salam, jangan-jangan buru-buru dia menjawab, malah dia tidak menanggapi apapun, tidak menoleh apapun. Artinya ilmunya tidak dia gunakan, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau niat kita mencari ilmu karena dunia, karena hidayah, Pak, apa kata Imam Ghazali? Fa'abshir, maka berbahagialah engkau. Disuruh bahagia sama Imam Ghazali. Kenapa harus bahagia? Fa innal malaika, maka sesungguhnya malaikat, para malaikat tabsutu laka, membentangkan kepada panjenengan. Apa yang dibentangkan oleh para malaikat? Ajnihataha, sayap-sayapnya. Karena memang malaikat ini punya sayap, Pak. Malaikat punya sayap. Makanya panjenengan ini kalau niatnya untuk hidayah, malaikat bentangkan. Ya mungkin kasat mata hari pagi ini nggak ada bentangan sayap dari para malaikat, kasat mata kita. Idza masyaitah, ketika engkau berjalan menuju menuntut ilmu. Ketika sudah berjalan dari rumah, sudah tahu akan ada taklim, mestinya mulai kemarin sudah diinformasikan kalau ada taklim, Ustaz ya. Karena mulai kemarin sudah diingatkan saya, seminggu yang lalu lah ya diingatkan, jangan lupa Ustaz. Minggu pertama taklim, setiap langkah niat panjenengan di rumah untuk mencari ilmu sudah dibentangkan sayap malaikat. Seperti panjenengan berjalan, ternyata berjalan di bawah atap, Pak. Kena matahari tidak, Pak? Enggak kepanasan. Panjenengan dibentangkan oleh malaikat, berarti berada di bawah doa-doa malaikat, di bawah pengawasan malaikat, akan diselamatkan dari fitnah-fitnah. Ini, Pak. Yang lebih luar biasanya adalah wa khitanul bakhri tawfiru laka idza sya'ita. Ikan-ikan yang ada di lautan. Wa khitanul bahri, ikan-ikan yang ada di lautan tastaghfiru laka, memintakan ampunan kepada panjenengan idza sya'ita, ketika panjenengan berjalan menuju talabul ilmi. Jadi panjenengan berjalan tadi, selain mau sholat berjamaah subuh, ikan-ikan sudah mendoakan, memintakan ampun kepada kita semua. Enggak ada ikan di sini, Pak. Siapa tahu di selokan itu bukan enggak ada laut, tapi di selokan juga ada. Mungkin di rumahnya punya lautan kecil. Apa namanya lautan kecil yang kotak? Akuarium. Lautan kecil itu. Nah, itu seketika jenengan sudah mau keluar rumah, sudah meminta ampunan. Tapi jangan setelah ini kemudian langsung beli akuarium. Nah, di lautan sana sudah tahu Allah Subhanahu wa taala bahwa panjenengan menuju ke Masjid An-Nur ini untuk mencari dan mencari ilmunya bukan untuk persaingan, mencari ilmunya bukan untuk bangga-banggaan, mencari ilmunya bukan hanya untuk cari popularitas, cari ilmunya bukan hanya untuk memperbanyak mengumpulkan dunia harta, tapi mencari ilmunya untuk mendapatkan hidayah. Walakin, akan tetapi, yang bagilah kesepantasnya bagi engkau, kata orang Jawa, sayogianya. Akan tetapi sepantasnya sayogianya bagi engkau, anta'lama qabla kulli syai', harus tahu sebelum melakukan sesuatu, sebelum tiap-tiap sesuatu. Jangan mau apapun mestinya tahu dulu ini. Sebelum beramal soleh, sebelum sholat, sebelum wudu, mestinya harus tahu ini, kata Imam Ghazali. Apa yang harus tahu sebelum sesuatu? Annal hidayatah
bahwasanya hidayat itu allati hiya samratul ilmi, bahwasanya hidayat itu adalah buah daripada ilmu. Jenengan bisa sholat pagi ini Pak, itu hidayah, itu buah, karena panjenengan sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pengetahuan mendasar bagi kita. Kalau panjenengan nggak percaya Allah Tuhan kita, Nabi adalah utusannya Allah, kira-kira masih mau sholat ke sini tidak Pak? Kalau jenengan saja ingkar bahwa Allah bukanlah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad bukanlah utusan, kira-kira masih mau sholat subuh tidak? Jangankan mau ke masjid, jangankan mau sholat Pak, mau langkahkan ke masjid ya enggak Pak. Kenapa? Enggak percaya kepada Allah. Tapi karena pengetahuan jenengan iman bahwa Allah ini yang menciptakan saya, bahwa Allah ini yang akan menyelamatkan saya, bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruhnya, bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalahnya Allah, sehingga kita ini datang ke sini karena ilmu tadi, karena pengetahuan, ilmu. Makanya Pak, ilmu itu kan dibagi tiga Pak. Ilmu dibagi tiga. Ada yang ilmu yakin, ada namanya ilmu yakin. Ilmu yakin itu pengetahuan yang hanya didasari keyakinan saja. Bagaimana? Surga katanya begini-begini, di dalam surga ada bidadari, di dalam surga ada sungai, ada sungainya terdiri dari susu, terdiri dari homer. Itu kan ada informasinya. Yakin tidak panjenengan Pak? Yakin? Yakin ada surga? Yakin ada neraka? Pernah lihat Pak? Itu namanya ilmu yakin. Yakinnya pengetahuannya hanya sekedar yakin. Yakin Pak Ustaz, pernah lihat? Belum. Itu namanya ilmu yakin. Ada yang kedua namanya ainul yakin. Pernah lihat Pak ainul yakin? Pernah lihat? Yakinnya jenengan pernah lihat. Ternyata kalau di pik itu indah. Di pik itu tapi hanya lihat dari luar. Tidak bisa merasakan ke dalamnya. Kalau ya hanya lihat dari pintu gerbangnya, ternyata indah. Ternyata enak di dalam pik, padahal belum pernah tidur di dalamnya. Apa pik Pak? Pantai indah Kapuk. Contoh sumpamanya enak, saya juga gak pernah nyampe Pak. Hanya di berita-berita saja bahwa di sana ada begini, hanya cerita bahwa megahnya luar biasa. Kan gampang menggambarkannya, kan gampang. Atau hotel itu enak. Ternyata hotel itu enak ya. Dilihat ternyata ada fasilitas AC di luar. Kebetulan tirainya lagi dibuka. Bantalnya ngelihat ternyata surga itu ada ya, neraka itu ada. Pas ada di Sirat, kita kan belum masuk ke dalam surga dan neraka. Sirat di dalam apa? Di dalam perjalanan kita menuju ke sana. Maka itu disebut dengan ainul yakin. Makanya ketika orang jatuh lah, gampangnya sering orang tua kita, nah kalau jatuh itu sakit. Kita nggak pernah lihat orang jatuh, tidak pernah merasakan jatuh sendiri. Itu namanya ilmu yakin, karena nggak pernah lihat dan nggak pernah ngerasain. Ternyata suatu ketika temannya betul-betul jatuh. Dia nggak ngerasain, ternyata setelah jatuh dia ngeduduk Pak, sakit, keluar darah ternyata. Oh, ternyata kata orang tua saya, ternyata kalau jatuh buktinya apa? Nangis Pak, teman kita. Nah itu namanya ainul. Suatu ketika ternyata kita yang jatuh Pak. Ternyata kita yang jatuh. Ternyata jatuh berdarah. Ternyata saya yang merasakan jatuh. Itu yang disebut dengan hakul. Kalau sekarang saya seyakinnya kalau jatuh itu ternyata sakit. Makanya ada 3. Apa saja? Ainul yakin, ilmul yakin, yang kedua
ainul yakin. Yang ketiga, sudah lolos panjenengan dah. Berarti sudah naik kelas nanti. Terus apa saya ini enggak apa disuruh saya berhenti ini? Belum ya. Lanjut. Jadi begini. Hidayah yang sering kita minta kepada Allah, terutama di dalam sholat kita selalu baca ihdinas. Kita selalu kan minta hidayah. Hidayah sebenarnya yang kita dapat itu Pak, buah daripada ilmu. Semakin banyak panjenengan mencari ilmu, semakin banyak potensi mendapatkan. Jadi nggak usah saya cari hidayah, ya Allah berikan kami hidayah, ya Allah berikan kami petunjuk. Nggak pernah belajar, nggak pernah nanam pohon. Kalau nggak nanam pohon gimana bisa metik? Bisa Ustaz, gimana? Nggak usah metik, langsung beli ke Cibitung Ustaz. Cibitung pasar induk juga mesti harus tanam dulu Pak. Enak sekali tinggal beli, dikirain nggak nanam itu. Jadi hidayah itu buah daripada ilmu, itu yang harus ditekankan. Kalau panjenengan ingin dapat hidayah, perbanyak taklim. Artinya taklim, perbanyak menuntut ilmu pun bukan asal-asalan. Menuntut ilmu tujuannya karena salah niat, salah dalam sikap nanti Pak di hadapan Allah. Terus laha bidayatun wa nihayatun. Bagi hidayah itu bidayatun wa nihayatun, ada permulaan dan ada puncaknya. Ternyata hidayah itu ada permulaannya, ada puncaknya Pak. Wa dhahirun wa batinun, ada dhahir, ada batinnya. Kata Imam Ghazali. Jadi hidayah itu ternyata ada permulaan, ada puncak, ada akhir. Ada dhahir, ada bagian luar, ada bagian dalam. Itu hidayah. Makanya Pak, kalau kita mau minum air kelapa nih, maksudnya beli yang satu gelondongan, bukan langsung beli ke tukang kelapanya Pak. Kalau tukang kelapanya kan langsung dapat air Pak ya. Mau dalamnya, kira-kira kita harus lihat luarnya dulu apa enggak? Ngupas dulu, berarti harus lihat dohirnya dulu. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, wala uzula ila nihayatiha, tidak mungkin sampai pada akhir atau puncak hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah mengukuhkan dengan permulaan hidayah. Kita tidak akan sampai kepada puncak hidayah kalau tidak memulai dari permulaannya dulu daripada hidayah. Apa itu permulaan hidayah Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Wala usur ala batiniha, dan tidak mungkin tahu dalamnya hidayah illa ba'da wuqufi ala dhahiriha, kecuali setelah melihat luarnya hidayah. Dikatakan oleh ulama, kita selesaikan sampai sini aja. Sampai ke ini insyaallah bulan depan wa ana musyirun ini. Tapi saya akan jelaskan dulu sebelum selesai bahwa hidayah itu ada permulaan, ada puncak, ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau di dalam kitab ini, di dalam penjelasan ini, hidayah ada amal yang disebut dengan, tahu amal Pak? Amal itu adalah perbuatan hati, geraknya hati atau gerakannya badan. Harkatul qalbi awil jismi, geraknya badan atau geraknya hati, itu disebut dengan amal.
Makanya Pak, hidayah itu nanti akan terbagi menjadi dua. Ada batin, ada dohirnya adalah syariat. Jenengan sholat, dohirnya adalah syariat. Makanya nanti itu Pak, ada namanya syariat, ada namanya thariqah, ada namanya hakikat. Ada 3. Dikatakan kalau di dalam kitab ini syariatnya adalah seperti wajib, sunnah, makruh, sesuatu yang jaiz boleh. Kan kita ada tuh hukum-hukum di dalam syariat, wajib, haram, makruh, sunnah, terus mubah atau jaiz. Itu hukum syariat itu. Kemudian yang disebut dengan thariqah, yang disebut dengan thariqah adalah mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengamalkan yang sunnah, mengamalkan sesuatu tadi dan meninggalkan sesuatu yang buruk tadi, namanya thariqah kalau dalam kitab ini. Kemudian yang disebut dengan hakikat, memahami hakikat sesuatu dari apa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan, memahami sholatnya. Sholat wajib tidak Pak? Wajibnya sholat adalah syariat. Ketika kita sudah Allahu Akbar, maka kita sudah berada di posisi memahami betul-betul bisa sholat itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Di situ adalah potensi hakikat. Ini kalau kata sini. Tapi kalau menurut Ibnu Ajibah dalam kitab Iqadul Imam Syarah Al-Hikam dibagi 3. Syariat, thariqat, hakikat. Kalau yang disebut dengan syariat dimulai dengan taubat. Taubat, saya bertaubat. Taubat itu bukan hanya sekedar kita bermaksiat kemudian kembali kepada Allah. Orang taubat itu yang tadinya sholatnya tidak betul menjadi betul, yang tadinya wudunya tidak betul jadi betul, yang tadinya wudunya hanya yang wajib-wajib. Yang wajib wudu berapa Pak? Yang harus ada berapa nih dalam badan kita yang harus diusap? Yang wajib rukun ada 4. Ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Telinga sunnah. Cuci tangan, kumur-kumur, hidung. Nah, itu mesti tahu sunnah yang mana. Nanti akan dilebarkan di sini, nanti di belakang. Ternyata kemarin hanya yang wajib-wajib saja yang dikerjakan, yang rukun-rukun. Ketika mengerjakan yang sunnah sebelum wudu, cuci tangan, kumur-kumur, tamat mata, kemudian menghirup air, kemudian yang tadinya cuma secuil rambut di wudu, umpamanya begitu. Ambil simpelnya, apa sah? Cuma ada etika yang sempurna. Jadi yang tadinya tidak sempurna menuju, itu namanya taubat. Tapi taubat itu tidak selesai kalau tidak dilanjutkan dengan yang lain. Lanjutkan dengan sholat, itu namanya takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Kemudian tidak cukup takwa itu kalau tidak ditutup dengan istiqomah. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kalau sudah ngelihat ke sana ke sini berarti kan sudah kode. Ya, insyaallah pembahasan tentang batin, dohir kita akan lanjutkan. Sebenarnya masih panjang Pak. Ini kan masih syariat. Belum lagi thariqah menurut Imam Ibnu Ajibah, belum lagi hakikat. Kalau sudah ini, karena secara dohir kita beramal soleh, kemudian thariqah ini sudah perannya hati, hakikat sudah perannya ruh. Wah, ini karena waktunya ini. Nanti insyaallah kalau ada kesempatan
minggu depan, ya Allah minggu depan sebulan lagi kita akan ketemu. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat wal afiat. Kita semua Allah berkahi umur kita dan kita berkumpul dalam taklim yang menyenangkan ini. Amin ya rabbal. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.